Kita ini hikmahnya Syekh Abdul Qadir itu nggih. Niku mbayangno wong wedok iki jinabat ping 70, ping 40. Boleh bayangno tok. Lah sing iki malah dadi wali gara-gara temok susune wong wedok. Terus piye coba? Kita mau taruh di mana sistem kepesantrenan dalam hikmah yang model seperti ini? Loh, ini tantangan terbesar pesantren karena waktu nanem Islam ke Indonesia menggunakan cara pesantren. Loh, sampean lagi ngapal no Arba'in Nawawi, terus sampean cerita aku hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus sing kono cerita mbahku hafal 7 juta hadis, mate sampean. Ayo kono. Kene lagi fa'ala ya fa'alan nama fa'alan wa huwa fa'ilun, kayak ngono sampean. Ola Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khairu Malik kene kayak ngono. Terus kono teko lah wong Kanjeng Nabi belajar nahwu nang baku, bubar sampean. Lu nasibe pesantren terus piye? Kiai sing la ilallah ala ora usah ngono Kang, repot. Melu kiai malaikat disurati. Enak kene mlebu swarga lah sampean yo prei Kang. Langsung macet dadi kiai. Langsung prei dadi mursyid sampean. Mursyid kok kangelan. Ngene ya Allah, timpuh ngiwa, timpuh tengen. Muraqabah lah kangelan. Melok kono ae langsung kune malaikat malaikat langsung rawani takok. Prei. Hikmah seperti ini nggak mungkin dipertemukan dengan konsep ro'iyahnya Rasulullah, maka pelan-pelan mereka pasti berbenturan dengan konsepnya Rasulullah. Jadi ora kok perkara wong Jawa atau PWI ngeyel, ora nabrak konsepnya Kanjeng Nabi. Gak mungkin hikmah itu tumbuh dari orang itu. Kakek aneh, orang mungkin wong koyo ngono ku duwe hikmah yang mampu menopang kerakyatan. Mokal. Orang yang masih hikmahnya kalian lebih utama kami, walaupun kami wajah kami seperti iblis, kalian tidak akan pernah sama. Bahkan kepala debu telapak kaki kami lebih mulia daripada kepala 70 ulama. Nggak bisa hikmah seperti ini menopang kerakyatan, karena kerakyatan butuh kejernihan yang kawulo bisa muni kulo, yang hamba sahaya bisa pidato saya, yang abdi bisa abdi mah, yang pukulun bisa ulun. Ini nggak mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang punya batin di mana dia menindas orang lain. Kakek kami lah yo kalah gini kan, nek wis ngono itu ndak mungkin. Iya, makanya Jatman nggak mungkin cocok lama-lama dengan sikap hidup orang yang seperti itu. Ndak boleh. Ngono. Nah, kalau hikmahnya seperti itu, kerakyatan kita bubar. Karena kerakyatan kita adalah kerakyatan yang tumbuh dari kejernihan ketuhanan yang Maha Esa, yang dibangun menggunakan sistem pesantren ini. Kerakyatan kita akan rusak oleh hikmah model begitu. Kerakyatan kita itu ditopang oleh syariat yang tertata, yang menghargai orang lain. Kayak apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah yang berbahagia, malam hari ini terselenggara
zikir kebangsaan bersama Jatman yang alhamdulillah terlaksana di Pondok Minggir. Pondok yang belum pernah tak kasih nama tapi wis dijenengi wong akeh. Pondok Minggir. Sebenarnya ra enak takone Pondok minggir-minggir nanti ya. Tapi ya hati-hati wong nek wis minggir iku medeni wong. Minggir, ra minggir tabrak. Dadi minggir niku wis ora iso mbok pinggirno maneh sampean. Soale wong nek isih ning tengah iso minggir lah, nek wis minggir ora iso mbok pinggirno meneh. Minggir ra minggir tabrak. Yang saya hormati ini Bapak Wakapolda yang mewakili Pak Kapolda, alhamdulillah bisa hadir. Yang biar merasakan ternyata zikir itu berat Pak Kapolda. Dengkule gringging. Enggak, selonjor enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kebetulan alhamdulillah ada yang luar biasa. Yang dari awal sampai akhir pejabat tinggi di Yogyakarta itu nggak ada yang nyebut. Bener-bener pejabat paling sukses. Nggak ada yang nyebut karena nggak ada yang tahu. Tapi ya karena ada di depan kita tak kasih tahu semua. Sebelahnya Pak Wakapolda itu. Siapa nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyebut tadi karena nggak ada yang kenal. Tapi beliau ketua bin Kabinda DIY itu. Jadi kepala Badan Intelijen Negara Daerah Yogyakarta itu. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau ada yang ngeroh itu. Dan hati-hati sampai sama Badan Intelijen itu. Hidup tidak dikenal, mati tidak dikenal. Sebelahnya lagi itu wakil dari Bapak Danrem, karena Pak Danrem lagi ada di Batu Jajar ya. Wakili ini Pak Kapolres Sleman yang alhamdulillah membersamai kita dengan sama kayak Pak Kapolda, lututnya tekuk. Terus saking pemerintah kepada sebelah jenengan delik teng wingking ngoten Pak mboten ketinggal. Niki punya ida ingkang kula hormati. Ya Allah sepuh-sepuh tesih nyempataken rawuh. Mugi berkah datang kita banyak sedaya. Sedaya para hadirin para rawuh ingkang minulya. Niki lho. Nggih. Dadi aja dikira Jatman itu nggak punya beban berat. Jadi ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah itu bebannya berat. Karena apa? Mau nggak mau, suka nggak suka menanggung negara. Jadi Thariqah itu suka nggak suka, mau nggak mau menanggung negara. Kenapa menanggung negara? Karena negara kita ini menggunakan Pancasila. Nah, Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, siapa yang mau nanggung ketuhanan yang Maha Esa, yang selalu mengesahkan Allah, yang siang malam berusaha untuk tidak ada yang lain hanya Allah. Nah itulah yang namanya Thariqah. Makanya Thariqah itu kerjaannya ya cuman menyebut asma Allah. Karena untuk mengesahkan Allah itu butuh menyebut asma Allah. Karena Al-Quran itu ayat pertama itu Bismillah, sebut asma Allah. Ya disuruh nyebut ya, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Jadi menyebut asma Allah itu perintah. Karena yang pertama ayat turun juga Iqra bismi rabbika. Perintah untuk menyebut asma Allah. Ayat pertama di dalam Al-Fatihah juga Bismillah, sebut asma Allah. Makanya menyebut asma Allah itu kurikulum dasar untuk memahami Allah. Nah makanya kan Thariqah itu ya cuma ya Allah, 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 ya Allah. Gitu aja tuh zaman kelihatannya kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kepalanya sambil gedek-gedek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya pegang tasbih. Ini untuk apa sebenarnya? Sakjane nggih napa to?
ya ngulangi sedaya sing iso omong niku nyebut asmane Gusti Allah. Sedaya sing iso omong niku diulang nyebut asmane Gusti Allah. Nah, berhubung tangan niki ra iso muni dicekeli tas wong ra iso muni niki tangan ning iso omong gitu lho. Tangan niki iso omong ning ora muni. Sirah niku ra iso muni ning iso omong. Sikil niki ra iso muni ning iso omong. Dadi sedaya sing iso omong niku kudu diulang nyebut asmane Gusti Allah. Jenenge jawareh panca indera. Ya sampean pengen ngerti sirah iki ra iso muni lho ning iso omong. Ngerti pengen ngerti omongane sirah. Gelem rabi ora? Piye? Pacaran karo aku ora? Lho iki ngomong, tapi mulutnya ndak, kepalanya bunyi. Tangan ini ndak bunyi tapi bisa ngomong, tangan ini bisa ngomong. Loh, iki makane tangan iku dicekeli tas B. Sikil iso muni, bokong ora iso muni iso omong. Ngono iki, jengking ngono iki lho. Makane bokong dijak lungguh. Jadi Pak Kapolda iki, kenapa kita ini kalau tarekat itu semua diajak dikasih kesibukan masing-masing untuk menyebut asma Allah. Makanya kenapa sih orang kok gede-gede gini? Ya dia harus belajar menyebut karena dia bisa ngomong. Endas ini sirah kok endas, sirah ini bisa ngomong, makanya begini. Nah, harapannya kalau dilatih ya Allah pegang tasbih, nanti semuanya akan menyebut asma Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu akan tercipta kalau seluruh tubuh anasirnya menyebut asma Allah. Bismillah. Jadi tangan itu kepegang barang panas, masya Allah. Ndase kecedot, subhanallah. Pecak telek, masya Allah. Krungu bojo ngorok, alhamdulillah. Lho jadi onone me Allah tok. Loh, sampai orang kalau sudah terbiasa semua diajari menyebut asma Allah. Mata ini loh, lihat pitik naik masjid itu alhamdulillah. Apalagi kalau pitik nelek jerot, alhamdulillah. Karena apa? Mata bisa mengetahui dengan ayam naik masjid, apalagi kok nelek, itu barokahnya luar biasa. Bagi seorang kiai terutama dan santri loh ya. Akhirnya apa? Bisa praktek toharoh ngeresi telek kondur masjid. Loh gitu. Lu maka dari rano telek sing munggah masjid terus kiai carane ngulang piye? Wong kiai ra entuk praktek gawa telek munggah masjid lho, telek masjid ndak boleh. Loh. Jadi ya Allah itu. Nyebut asma Allah. Jadi menyebut asma Allah itu akan menjadi landasan penopang dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah setelah orang menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, apa yang akan terjadi? Sumbernya apa? Jaminan dari Allah itu akan ada di situ. Dan itu penjelasannya sederhana. Kita bisa belajar dalam Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi permula dari menyebut asma Allah, kamu akan sampai kepada Ar-Rahman. Lah Ar-Rahman itu apa toh? Ini bahasa Indonesia gak tahu ya, bahasa saya itu lemah kalau memahami ayat itu. Bahasa Indonesia itu lemah karena kalah tuwek. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu itu guru bahasa Indonesia lungguh 5 dino ora ketemu itu. Apa bedanya pengasih sama Tapi kalau basa Jawa petuk. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Jadi orang kalau sudah menyebut asma Allah, Allah kasih di dalam hatinya sumber
punya belas kasih di dunia ini terhadap segala apapun sebagaimana Allah mengasihi dunia tanpa pandang bulu. Welas asihnya Allah kepada manusia sama welas asihnya Allah kepada singa, sama welas asihnya Allah kepada celeng, sama welas asihnya Allah kepada tikus. Allah kasih sayang semua. Tikus mau di dalam tanah juga ada jatahnya, belut yang di dalam lumpur juga ada jatahnya. Cuman kadang manusia rebutan sama yang lain. Makanya Tuhan yang tidak berpihak dipaksa manusia untuk berpihak. Sebab manusia punya kebutuhan survival. Nggak ada bedanya singo mangan celeng utawa singo mangan wedhus, nggak ada bedanya. Singa mau makan celeng ya dipersilahkan, singa mau makan kambing ya dipersilahkan. Cuman karena manusia ini berebut makanan sama singa, akhirnya kalau singa makan kambing kita marah, singa makan celeng kita syukuran, syukur celeng dipangan. Loh, akhirnya apa? Orang punya keberpihakan. Nah, keberpihakan itu yang menghilangkan apa? Rasa Ar-Rahman yang penuh welas asih. Keberpihakan itu menghilangkan keadilan. Makanya kalau orang sudah nyumber Ar-Rahman, akan muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Duh. Coba dari mana muncul keadilan kalau orang berpihak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Pada akhirnya setelah urusan ketuhanan, dunia ini urusannya kemanusiaan. Jadi donya niki dipasrahno menungso. Nggak ada di dunia ini yang tidak diurus sama manusia. Mana yang enggak? Kita lihat dunia ini bergerak karena ada manusia. Mau gajah sebesar apapun bertempat di Lampung, tidak ada perubahan dan pergerakan. Tapi begitu manusia datang, gajahnya pergi, Lampungnya berubah. Merapi itu ada terenggiling, ada apa, nggak pernah berubah. Tapi begitu manusia datang bawa bego, berubah semua. Kenapa ada mobil? Karena manusia pengen cepat. Kenapa ada kursi? Karena manusia pengen bokongnya empuk. Jadi akhirnya manusia inilah pusat kehidupan yang kalau kita hitung tidak ada habisnya. Mukanya manusia menghasilkan industri dari berbagai macam industri. Kepala ada industri macam-macam, ada topi, industri sampo, industri peditok, industri cukur, macam-macam semua. Perut kita menghasilkan industri yang bergerak secara keseluruhan dari makanan yang kita makan, menghasilkan sawah. Sawah menghasilkan BPN, BPN menghasilkan agraria. Dia butuh negara. Nah yo, sawah nggak ada negara, bubar bacok-bacokan saat dulure mate. Nggak ada. Nah, negara ketika urusan sawah ada patok BPN, kalau terjadi sesuatu yang turun melerai pasti TNI, Polri. Loh, yang dari situ menghasilkan pola kehidupan tanam padi, tapi juga menghasilkan pabrik pupuk. Pada saat yang sama menghasilkan pabrik kompor, pabrik LPG. Itu semua akhirnya diurus negara. Jadi makanan yang kita makan nggak bisa melepaskan diri dari kehidupan negara. Setelah itu ada pabrik macam-macam, pabrik bumbu, pabrik ini. Bikin garam aja pakai tambak, batasnya diatur negara, karena kalau enggak ribut antar pemilik tambak, mati semua. Apalagi habis makan terus ngemil anggur merah. Dia yang ditanam Amerika, dia tanam Eropa, dia tanam New Zealand. Artinya dia datang ke sini pakai negara karena harus impor.
Dia butuh menteri perdagangan, dia butuh eksportir, importir, dia butuh bill of lading, letter of intent, dia pasti berhubungan dengan obligasi yang berujung pada bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller. Dia nggak mandiri. Makanya kemanusiaan inilah simpul kehidupan yang diberikan kepada manusia oleh Allah, nggak dikasihkan. Agama pun begitu dikasihkan kepada manusia, dia punya siklus kehidupan yang luar biasa rumit. Kalau agama diserahkan kepada kepada Tuhan, kepada malaikat, nggak ribet. Sholat malaikat nggak butuh pabrik sarung. Diserahkan sama iblis gitu, nggak butuh masjid, nggak butuh pabrik semen, nggak butuh ini. Nah, makanya Ar-Rahman ini akan menghantarkan orang kepada rasa keadilan yang tumbuh. Karena apa? Memahami bahwa belas kasihnya Allah itu di dunia dan di akhirat. Apapun yang di dunia flat. Itu. Sehingga kemudian manusia bisa memahami apa? Akan tercipta persatuan. Dia bisa memahami agama yang berbeda, dia bisa memahami suku yang berbeda, karena ternyata kehidupan manusia tidak bisa independen, nggak bisa. Manusia itu sendiri, dia butuh persatuan. Muka cantik butuh persatuan dengan orang Perancis. Kalau bedak lokal blonteng. Tubuh kita ini siklus persatuan yang luar biasa. Polisi, banser, tentara butuh bersatu dengan orang Cina. Karena kalau nggak ada orang Cina, kita pusing kasih merek baju kita. Karena yang bikin mesin bordir kebetulan Cina, mereknya Butterfly. Yang satu di bordir banser, yang satu di bordir polisi, yang satu di bordir tentara. Loh, ini nggak bisa. Dia butuh persatuan. Sampean kalau nggak bersatu dengan perbankan nggak bisa pergi haji. Maka sampean nggak usah ribut bank riba. Bubar sampean mogok di sini. Sampean nggak bisa ribut dengan orang Yahudi terus-terusan. Karena bagaimanapun juga yang memfasilitasi keberangkatan haji naik pesawat mereka. Terus kamu bunuh semua, renang kita. Duh, ini konsep yang nggak bisa dihindari tentang persatuan. Tapi karena ini adalah konsep negara, maka persatuannya Indonesia. Dengan harapan persatuan yang berbasis Indonesia akan membuat kita berdiri di kaki sendiri, mampu bersaing dengan bangsa yang lain. Duh. Gini kan konsep yang gak main-main. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang toreko. Sehingga kemudian kita muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Persatuan itu milik Allah semuanya. Dan Allah itu Rabbil alamin, bukan Rabbil Amrikiyin, bukan Rabbil Palestiin, bukan Rabbil Arabiyin, dia Rabbil alamin, pangerane wong alam kabeh lah. Wong Jawa nek wis muni wong kan saanane wong. Kucing iki wong. Ngapa to kerupukmu gondol kucing? Lah wong kucing kok. Lho ya kucing. Sampai telek iki wong. Ngapa Kang becak telek? Lah wong telek kok mbok idak. Lho wong kabeh. Jadi di Jawa ini kalau sudah wong itu semesta. Wong itu flat, makane alhamdulillahirabbil alamin. Pangerane wong alam kabeh. Pemahaman tentang Tuhan semesta inilah yang mampu menghantarkan bahwa manusia memang harus bersatu. Ini butuh universality. Apa gitu nih? Universalitas. Ora kala pokoke. Holistik gitu. Duh, makanya lah, tapi bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kembali lagi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kembali kepada Rabbil alamin. Nah, Ar-Rahim ini spesifik. Siapa? Ar-Rahim itu penguasa
apa yang penuh kasih sayang di akhirat itu? Maliki yaumiddin, penguasa besok dunia pasca kiamat itu. Pasca kiamat wujudnya apa? Ya mbok rungono sing Bali soalnya. Anda ada yang tahu itu? Karena nggak ada yang tahu, maka kita beribadah itu apa? Ya untuk menembus sesuatu yang kita nggak tahu pasca dunia. Nah sama-sama nggak tahu, nggak usah ribut. Makanya ibadah itu konsepnya apa? Konsepnya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah itu husnudzon. Nggak boleh terus nggak boleh loh. Makanya konsepnya na'budu nasta'in. Makanya kiai-kiai itu kalau terhadap ibadah orang nggak ribet. Karena ibadah itu husnudzon kepada siapa? Kepada Allah. Nah makanya kita beribadah. Ada makhdhoh yang memang ditata, ada yang ghairu makhdhoh, basisnya husnudzon. Makanya ya wes wong na'budu ibadah. Ibaratnya maca Quran itu kan ibadah. Ya sudah, aku tak baca Yasin ya Allah. Habis itu aku nasta'in, aku minta tolong, mudah-mudahan mbahku rambut siksa Gusti. Loh, makanya ada keshusnudzonan. Baca Quran itu ibadah. Saya kalau baca seluruh Quran capek ya Allah, saya baca seayat aja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Saya ibadah maca seayat, nasta'in aku njaluk tulung muga-muga cah wedok iku I love you ya Allah. Loh, ini konsep husnudzon di dalam na'budu nasta'in yang ghairu makhdhoh. Lah mlane kiai-kiai ndi ana to sing ribut ndelok ibadah wong. Mulane na'budu sampean duwe niat apa? Yang ada atur maca Quran itu ibadah, nggih ta? Zikir itu ibadah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Makanya terus kita baca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Habis itu nasta'in, minta tolong semoga mantan istriku balik lagi ya Allah. Wah itu. Waduh. Itu konsep nasta'in. Jangan dalam lagi. Ini yang tidak boleh kita. Makanya ulama-ulama toreko itu ndioririt kafir, musyrik. Enggak ada. Mboten enten. Ngoten lho, mboten enten mulane cepet ya Allah ya Ghani ya Allah ya Ghani ya Allah ya Ghani jaluk sugih nasta'in dulu. Iya kan na'budu iya kan nasta'in. Basicnya ibadah itu husnudzon, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya karena kita nggak ngerti dan husnudzon, ihdinas siratal mustaqim. Nah siratal mustaqim itu mau dipuji nih depan mau nopo siratal anbiya wal mursalin. Makanya anbiya mursalin siratal mustaqim. Nah popoane siratal mustaqim niku sapa? Kanjeng Nabi. Lho mangkano kita sudah ketika kita husnudzon, kita ndak lihat Allah, sing weruh Allah Kanjeng Nabi. Ka'annaka tarahu itulah kita, nek Kanjeng Nabi annaka tarahu. Oh, makanya awak dhewe niku wong jenenge ora weruh, nitip karo sing weruh. Makanya setiap ibadah itu nggak akan pernah tembus kalau nggak baca selawat. Sebab selawat itu yusholluna mudhore. Lah makanya awak dhewe niku diwajibkan nitip dateng Kanjeng Nabi. Makanya seluruh ibadah yang basisnya adalah husnudzon tidak boleh lewat dari selain Rasulullah. Ngene mulane lah bendina titip masa kok ora kenal. Mula ben kenal muludan, ben kenal laire. Peringatan Isra Mi'raj ben kenal Isra Mi'raj. Loh, ini kan sebenarnya dilakukan oleh kita. Makanya seluruh yang terkait Nabi kita peringati. Nah itu makanya siratal mustaqim itu saka Kanjeng Nabi bar ngono ana alladzina. Nah alladzina niku isine wong akeh banyak sekali yang nyambung kita sampai kepada Rasulullah. Nah alladzina iku sapa?
alladzina itu adalah yang disebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah sabaquna bil iman iku niku entuk barokah saking Allah, ora mati ngeten lho. La taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Makanya alladzina yang banyak itu nggak boleh dihilangkan, nggak boleh diganti namanya, nggak boleh diganti kuburannya, mesti dadi perkara. Lha mboten napa-napa tepo-tepo. Iku mesti dadi perkara karena dhek isih urip bal ahyaun. Nah dulu ada yang hobi ganti-ganti alladzina itu. Alladzina kalau nggak cocok dipateni. Nek lamun wis mati digenti kuburannya dihilangkan namanya. Yang punya kebiasaan itu orang Yahudi. Nah orang yang punya kebiasaan itu maghdub, dibendu karo Allah. Makanya dalam setiap ilmu tafsir maghdub iku maknane Yahudi Kang. Ngono lho, tidak boleh. Itu makanya kita ini gregetan kadang ono wong ganti makam iki sapa to? Diarani Yahudi kok ya ora ngono. Oh ternyata min jumlatil abnail Yahudi. Loh, itu makanya alladzina, makanya Torekoh itu nggak pernah menghilangkan alladzina. Ilah hati ilah wali sanga ilah hati Mbah Bungkuk. Nah, alladzina niki nek dijabaraken itu termasuk di situ ada ayat wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Pertama Islam iku ya Kanjeng Nabi tok. Terus walladzina ma'ahu onten sahabat. Terus onten asyidau alal kufar. Setelah itu rekonsiliasi ruhamau bainahum tarahum rukaan sujati yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Setelah itu pergerakan alladzina ini berbeda-beda, soalnya dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarno kaya tanduran. Yang nandur ini beda. Yang nanam ke Eropa itu Tariq bin Ziyad. Yang nanam ke Cina itu Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat. Yang nanam ke Afrika itu sahabat Salman, sahabat Bilal. Yang bawa ke Indonesia itu para wali. Karena mengikuti konsep kazar'in, makanya orang Indonesia menggunakan tembang lir ilir tandure wosu tandur, karena zar'in itu sing nandur sapa beda. Sing nandur ning Yaman ya beda, sing nandur ning Jawa ya beda, sing nandur ning Eropa ya beda. Mula sabaku nabil Islame wong Jawa ya wali so. Nah aja kok genti wali liyane ngono lho Kang. Ini kan konsep yang menyeluruh sebenarnya. Makanya sabaku nabil Islame wong Jawa niku tahlilan niku sing ngarang sapa ya mbo. Wong pancen itu untuk konsep masyarakat Nusantara. Ngoten lho, sabaku nabil iman iki pancen iki kene. Mangkano yo jumbo saline iki terus anggrono makam dadi makam Habib sapa? Ya ora. Habib itu mati wis urip nggawa catetan, mati nggawa catetan. Makane nek ana makam kok ora ana catetan Habib, berarti ya dudu Habib. Ngoten lho. Karena barang yang keluar dari supermarket mesti ana barcode. Lah nek ora ana barcode berarti bukan keluaran supermarket. Ngono tok. Jadi alladzina niki konsepnya besar. Sanggup enggak niki akhraja syat'ahu wa fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurra al yaghidhu bimul. Sanggup enggak tanaman ini menjadi tanaman yang mapa anak, ponro-ponro mapa anak sampai mendominasi pasar, menjadi kekuatan yang paling dominan.
Ternyata tanaman Nusantara fastawa ala su bener-bener mendominasi pasar dunia. Wong sholat paling akeh yo kene, ngaji hafal Quran paling akeh kene, semua di sini. Yang lain ditanam di sana belum tumbuh. Karena apa? Loh, ini karena apa? Karena siratal mustaqimnya ya maaf, ini tidak menggunakan konsep yang mutlak seperti konsep Rasulullah. Lah Indonesia begitu ditanam di sini, basicnya kemanusiaan persatuan disadari oleh ulama-ulama Indonesia, maka mempersatukan cara penanamannya menggunakan konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah manusia-manusia yang merdeka sebenarnya. Para pemimpin tidak ditindas oleh siapapun. Nggih. Kullukum ra'in itu maksudnya itu, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua akan ditanya basis kepemimpinanmu. Yang mimpin ditanya yang dipimpin, yang dipimpin yang pemimpin. Maka konsep ra'iyah itu adalah konsep hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya agar persatuan itu ada, orang harus punya sikap hidup setara, berbeda suku, beda agama, saling tanggung jawab. Makanya persatuan hanya bisa ditopang oleh konsep kerakyatan. Jadi kita ini bukan menggunakan konsep people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok di negeri ro'iyah. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Makanya komunis gak cocok dengan konsep ro'iyahnya Rasulullah. Ro'iyah itu setara. Karena ro'iyah itu ya ayuhan nasi manusia. Kalian ini manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi sebelum ke situ kalian harus mengenal. Laki-laki perempuan harus kenal, min dzakari wa unsa. Yang belum selesai masih banyak dunia ini. Laki-laki menindas perempuan, perempuan nggak punya hak apa-apa di negara-negara Timur Tengah masih. Bahkan kemanusiaan belum selesai di sana. Kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam. Laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Waja'alnakum su'uba wa qabaila, antar suku di beberapa negara juga belum selesai. Di Indonesia sudah selesai. Semua manusia setara, mau suku timur mau apa sama. Laki perempuan di sini sudah disamakan. Enggak. Wong wedok ya mondok, wong wedok ya sekolah, lungguh ya lanang kene, wedok nggih. Ini hanya di Indonesia perempuan disetarakan seperti ini. Perempuan ya iso dadi sapa ae, dadi bupati ya iso, dadi presiden ya iso. Artinya perempuan dengan supremasi seperti ini tidak di semua tempat. Dan perempuan di Indonesia tidak pernah melupakan kodratnya apa? Mana? Itu yang nggak bisa diwakili oleh siapapun. Punya ide pernah jadi DPR. Di tempat lain murah iso. Kok DPR kok wedok? Apa bupati kok wedok? Apa presiden kok wedok? Indonesia nggak ada masalah karena konsep ro'iyah ini setara. Makanya konsep ro'iyah yang setara ini harus ditopang. Ditopang oleh apa? Oleh kejernihan batin dengan pancaran-pancaran ketuhanan. Nah, batin yang jernih yang mampu menopang kerakyatan ini adalah batin yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Jadi nggak mungkin hikmah itu akan bisa menopang kerakyatan kalau hikmah itu tumbuh dari orang-orang yang menghina suku yang lain, menghina bangsa yang lain. Nggak mungkin hikmah itu tumbuh dari orang itu.
aneh. Ora mungkin wong kaya ngono ku duwe hikmah yang mampu menopang kerakyatan. Mokal. Orang yang masih hikmahnya kalian lebih utama kami, walaupun kami wajah kami seperti iblis, kalian tidak akan pernah sama. Bahkan kepala debu telapak kaki kami lebih mulia daripada kepala 70 ulama. Nggak bisa hikmah seperti ini menopang kerakyatan, karena kerakyatan butuh kejernihan yang kawulo bisa muni kulo, yang hamba sahaya bisa pidato saya, yang abdi bisa abdi mah, yang pukulun bisa ulun. Ini nggak mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang punya batin di mana dia menindas orang lain. Kakek kami lah yo kalah gini kak nek wis ngono. Itu nggak mungkin. Iya, makanya Jatman nggak mungkin cocok lama-lama dengan sikap hidup orang yang seperti itu. Nggak boleh. Ngono. Nah, kalau hikmahnya seperti itu, kerakyatan kita bubar. Karena kerakyatan kita adalah kerakyatan yang tumbuh dari kejernihan ketuhanan yang Maha Esa, yang dibangun menggunakan sistem pesantren ini. Kerakyatan kita akan rusak oleh hikmah model begitu. Kerakyatan kita itu ditopang oleh syariat yang tertata, yang menghargai orang lain. Makanya apa? Ketika menanam menggunakan pesantren, yang kiai harus rela disetarakan dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, yang sholat disetarakan dengan sembahyang, yang tilmidun muridun disetarakan dengan santri, musola disetarakan dengan langgar. Yang nggak mungkin bisa kalau kemudian Le Mineral marah karena disetarakan sama Aqua. Nggak mungkin terus kemudian RE King marah disetarakan dengan Honda. Nggak mungkin kalau Shimizu Nasional marah disetarakan dengan Sanyo. Atau ketika Renggina ngamuk gara-gara dibungkusi kongguan, nggak mungkin. Hikmah seperti ini ora mungkin yang bisa menopang kerakyatan di mana orang beda suku, beda bangsa, beda agama harus hidup secara saling bertanggung jawab. Kafir, musyrik, lu kowe iki terus arep piye? Menopang persatuan dengan konsep kerakyatan dengan hikmahmu yang model kayak gitu. Nggak bisa. Kita ini hikmah yang penuh kehati-hatian. Santri nyolong ditapuk, Kang. Itu karena apa? Hati-hati terhadap Allah, karena kita takut kepada Allah. Lah kalau hikmah yang satu bubar sampean, ora perlu hati-hati wong bani iso madamkan api neraka. Lah pesantren ya prei nek ngono carane. Ora payu kiai lah, kiai apa? Kiai ngulang sholat karo kukur-kukur ora oleh, enak melu kono. Lho kita ini hikmahnya Syekh Abdul Qadir itu nggih. Niku mbayangno wong wedok jinabat ping 70, ping 40. Boleh bayangno tok. Lah sing iki malah dadi wali gara-gara temok susune wong wedok. Terus piye coba? Kita mau taruh di mana sistem kepesantrenan dalam hikmah yang model seperti ini? Loh, ini tantangan terbesar pesantren karena waktu nanem Islam ke Indonesia menggunakan cara pesantren. Loh, sampean lagi ngapal no Arba'in Nawawi, terus sampean cerita aku hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Terus sing kono cerita mbahku hafal 7 juta hadis, mate sampean. Ayo kono. Kene lagi fa'ala ya fa'lan nama fa'lan wa huwa fa'ilun, kayak ngono sampean. Ola Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadur Rabbillah khairu Malik kene kayak ngono. Terus kono teko lah wong Kanjeng Nabi belajar nahwu nang baku, bubar sampean. Lu nasibe pesantren terus piye? Kiai sing la ilah ala ora usah ngono Kang, repot. Melu kiai malaikat disurati.
enak kene mlebu swarga lah sampean yo prei Kang. Langsung macet dadi kiai. Langsung prei dadi mursyid sampean. Mursyid kok kangelan. Ngene-ngene ya Allah. Timpuh ngiwa, timpuh tengen. Muraqabah. Lah kangelan. Melok kono ae langsung kene malaikat malaikat langsung rawani takok. Prei. Hikmah seperti ini nggak mungkin dipertemukan dengan konsep ro'iyahnya Rasulullah, maka pelan-pelan mereka pasti berbenturan dengan konsepnya Rasulullah. Jadi ora kok perkara wong Jawa atau PWI ngeyel, ora nabrak konsepnya Kanjeng Nabi. Iki deleken rumakno. Lha niki mulane kerakyatan itu dipimpin oleh hikmahnya para ulama, hikmahnya tarekah, hikmah tasawuf ala Syekh Abdul Qadir, ala Imam Ghazali, ala Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dadi ora kok sing alat Isra Mi'raj ping 70 ora kuwi. Iki kudu dipahami sebagai satu konsep bahwa proses kazarain akhraja syata'u fa'azarahu fastaghallahu fastama'il suqi yu'jibu zurra' al-yaghidu bil kufar, itu enggak main-main. Lah kalau orang dengan hikmah seperti itu, ya enggak mungkin dia bisa menerima manusia yang berbeda. Kalaupun kepeksa dadi pemimpin, dia enggak mungkin bijaksana. Ibaratnya orang Sleman yang jadi bupati kok wong minggir, terus yang diopeni minggir tok karena keyakinannya bahwa dia orang minggir, harus bermanfaat untuk orang minggir. Iku dudu bijaksana, Kang, iku bijak sini. Makanya orang-orang kayak gitu dengan hikmah seperti itu nggak bijaksana. Yang diutamakan kaumnya. Santri keliru titik, dibully kaya apa? Wono cangkeme sampai tekan kuping ra ono sing alok-alok. Mana mereka pernah ngolok-ngolok kaumnya sendiri? Ora tahu. Kiai keliru sithik dibuli 17. Begitu bolone dhewe. Lah mbok keliru tekan kiamat kurang rong dino ora bakal ono sing ngelingno. Karena apa? Dia tidak punya konsep hikmah yang bijaksana, karena di dalam hatinya tertanam dialah yang terbaik. Dialah yang dari keturunan terbaik. Maka nek kaya ngono kok ora mirip Kanjeng Nabi, ya wis dites ae ngono lagi nek ngono. Lho iki lho. Karena kita ini konsep wali ini membentuk negara. Jadi konsep-konsep ini berat karena apa? Dulu yang membentuk ini konsep ini para wali. Makanya teritori kita disebut wilayah. Lah wilayah itulah yang jadi NKRI. Makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini kan hikmah yang dipimpin oleh hikmah itu. Kebijaksanaan orang dengan kayak gitu nggak mungkin bijaksana, itu pasti bijak sini. Buktinya apa? Dia ganti semua masa lalu yang dia menurut dia tidak sesuai dengan miliknya, diganti. Akhirnya kita punya konsep diperkenalkan dengan apa, provider baru yang kadang kita nggak ngerti verifikasinya. Tahu-tahu muncul wali baru, makam baru, pemancar baru, lagi ini repot kabeh kan. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, orang tidak bisa kemudian kebijaksanaan kok dalam permusyawaratan, jaan musyawarah, wong kaya ngono ora iso, Kang. Wasyawirhum fil amri kok ana wong model ngono, ora dadi. Jajalen ayo. Jajal sampean ana model ngono. Sampean musyawarah karo ora iso gelem. Wong musyawarah sudah memutuskan berhenti we mlaku meneh. Loh, kurang musyawarah apa? Karena nggak bisa dihentikan, karena orang dengan sikap itu tidak bisa menerima hasil dijak musyawarah yo angel, nampa keputusan musyawarah yo angel. Wong yang lain dianggap bahwa dia rendah. Lah, ayo Kang,
Makanya dalam permusyawaratan, nah nek wong ra iso dijak musyawarah, ya murah mungkin sampean harus milih kongkon dadi wakil. No perwakilan bagi orang yang tidak bisa diajak musyawarah. Sampean sik percaya? Ora iso. Ini negara yang ngatur. Karena apa? Karena hari ini kita bisa merasakan semua bangsa punya negara. Jadi konsep apa nation state atau negara bangsa dimiliki oleh semua anak manusia. Nah itu baru kalau konsep itu jalan, tercipta keadilan. Mahwal adlu wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Loh itu loh. Makanya adil itu gak main-main. Walaupun pahit nih panjane kudu payo kudu cekelen, adil itu pahit Kang. Karena mensepakati musyawarah, mensepakati kebijaksanaan, mensepakati kerakyatan, mensepakati perwakilan. Ra gelem diwakili, ra gelem dijak musyawarah, ra gelem bijaksana, tidak menerima konsep kerakyatan, ya gawe dewe. Lu dicari Gus Yasin lu ngono ya. Kula boten tegel ini tidak mungkin keadilan sosial tercipta kalau kerakyatan dengan hikmah yang seperti itu, kebijaksanaan seperti itu, permusyawaratan seperti itu, perwakilan, nggak mungkin tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi topangan yang harus dipikul oleh ulama Thariqah itu berat. Karena apa? Karena kita menghadapi siratal ladzina yang diganti-ganti, menghadapi apa Ar-Rahman yang Ar-Rahimnya itu pokoknya wis nek wong ajam wis ora iso, Ar-Rahim tetep disiksa, sing kono wong panjene wong ono meskipun berlumur dosa langsung mlebu warga itu kepiye sampean? Kalah sampean. Ngipi sampean. Padha ngono ya prei. Lho ngono lho Kang. Ini benar-benar sudah dipikir oleh ulama kita. Makanya dasar negara kita itu Pancasila. Pancasila itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap main-main. Saya itu kadang sering ada orang baca Pancasila bisa keliru kok. Ada calon bupati sudah pasti jadi, begitu akon maca Pancasila keliru, langsung siswa salin buat ini. Ada juga main-main, Ben. Jadi ketika kita berbicara zikir kebangsaan, ini adalah kebangsaan Indonesia yang intinya apa? Cerminan beraneka ragam. Makanya tadi kiai Indonesia yang pikir gampang, rumit. Karena apa? Perkembangan dan dinamikanya beda. Jadi kiai ning Arab iku sampai saiki niku ora patek berubah, bakasane padha. Kewane ket biyen ya iku unta semua wedhus. Ora ana kiai Arab bakas tekan laron, tekan apa walang, undur-undur. Lu gitu garangan, regul, ngono iki ora eneng. Lah iku dipangan kabeh karo wong minggir coba. Ya. Aku ora nyebut liyane wae. Bakas buah lebih berat karena buah-buahan kita ini lebih banyak. Ning kono paling kurma, limo. Ora ono kesemek, ciplukan, duren, jengkol. Kono bakas demit ya paling syaiton karo jin. Ngene ana gundul pringis, wewe gombel, macam-macam jerangkong, Dracula, mak lampir, suster ngesot, nini pelet, sing terakhir kampung penari. Artinya dinamika ini nggak bisa kalau kemudian di take over oleh pemahaman yang tidak berlandaskan kepada sabaku nabil iman yang menghasilkan akhrajasat au fa'azaru fastaghladu fastama'ala suqi yu'jibu zirru al-yaqil bimul kufar. Lagi lho mangkana Thariqah iku gak enteng. Lah ana jare Kiai Labib aku dikokon dadi ketua aku. Nggih. Makanya begitu kemarin Gus, iki piye ana anu gawe acara hajat man. Iya, ayo. Karena penting.
Hari ini narasi kebangsaan kita kalau kita nggak jaga dari zahiron wa batinan, buyar kita nggak punya cerita kebangsaan. Betapa bangsa-bangsa yang lain menjaga cerita kebangsaannya untuk apa? Untuk bangkit. Bangsa yang nggak punya narasi dia nggak akan pernah bangkit. Karena apa? Dia mulai dari mana? Kita punya segalanya, tapi kita mulai pelan-pelan diganti. Gitu lah. Makanya Kanjeng Nabi ku enak waktu ngangkat Hajar Aswad. Karena diangkat bareng-bareng, habis itu dibalikno nanggone maneh. Kalau di sini kan enggak. Ikut ngangkat merah putih, mari kita kibarkan. Bareng wis diangkat dadane jari merah putih gaenane mbane. Lah ya kita kan repot. NU mari kita NU. Begitu wis ngangkat NU gaenane mbane. Lha piye? Ya NU iku balekno nang Mbah Hasyim Asy'ari. Toreko diangkat, begitu bar diangkat digomule. Ya masalah. Kang karepmu ki kepiye? Kita nemu ke perempuan cantik jatuh di jalan, nggak ada masalah, terno rumah sakit, betul balikkan ke rumahnya, ke tempat suaminya. Apa kok mulai? Ya tadi perkara. Wah kiamat kubro. Loh, ini kan konsep hidup yang harus kita pahami betul. Karena keadilan itu berawal dari cerminan keterbukaan hikmah yang memahami kesetaraan, egalitarianisme dan segala macamnya. Dan ini lho Kang. Jadi coba pikir toreko itu sederhana. Ngono toreko tinggalane wali-wali ini Allah. Sing qalu rabbuna Allah, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ono ning Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kita sedaya akhiriyatullah fauqa aidi wa man nakatha fa inna ma yanqutu ala nafsi wa man awfa ma'adu fa sayutihi ajran azima. Amma ba'du. Lho iki mukadimah ngaji. Ya iki lagi mukadimah kok. Lah ra apa-apa nang nggon-nggonku dhewe kok. Sak senengku. Nek kerasan ya aja mulai wong cah mondok kok mulai. Nggih, lha itu pentingnya di situ. Makanya kita nggak bisa terus menganggap ini sepele gitu. Nggak bisa karena toreko apa hikmah kita sedang digeser bandulnya menuju hikmah yang berbeda. Hikmah yang tidak memberikan penjelasan, yang tidak memberikan pembelajaran apapun. Bahkan hikmah ini pasti akan menjerumuskan umat kepada keterbelakangan. Ngaji ora penting pisan saiki. Apa wong iso madamkan api neraka ngono kuwi ora penting. Guys, mugi-mugi sedaya barokah, sedaya manfaat. Jatman tetap menjadi sebuah kekuatan untuk menopang bangsa dan negara. Dan negara juga nggak pangling dengan jamiah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.